Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Yang kami hormati Ustadz Bedri Jaisurahman, semoga sehat selalu, dan jemaah Masjid Ar-Rahman LNJ Tangguh Papua Barat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan berkah pada kita semuanya. Jemaah sekalian, seperti biasa setiap akhir bulan kajian kita lanjutkan bersama Ustadz Bedri Jaisurahman, yaitu mengenai bedah buku Parenting, yaitu ayah tak selalu hadir setiap saat, tapi selalu ada di waktu yang tepat. Kajian ini juga dapat disaksikan di channel YouTube Masjid Ar-Rahman LNJ Tangguh. Dan kepada jemaah sekalian, sebelum kajian kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kajian kita laksanakan seperti biasa, yaitu 60 menit. 45 menit pertama yaitu kajian ataupun tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz, dan 15 menit ke depan tanya jawab. Pertanyaan bisa diisi di Dropbox pada jemaah sekalian, dan kepada jemaah untuk memberikan rasa aman kepada semuanya, mohon nada suara dinonaktifkan supaya yang terdengar hanya suara Ustadz saja. Untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian sore hari ini dengan sama-sama mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Insyaallah ya, jazakallah khair ya. Ayah Safrizal sudah mengantarkan kita ke acara di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa akhwat fillah, khususnya jamaah Masjid Ar-Rahman LNJ Tangguh Papua Barat, dimanapun saat ini berada, baik yang sedang ada di sekitar kantor atau sekitar operasi kerja, atau yang mungkin berada di rumah menjalankan tugas work from home, atau mungkin yang sedang berada dalam perjalanan. Di kesempatan di sore hari ini Allah izinkan kita bisa bersua, bersilaturahim, khususnya via daring. Saya saat ini ya dari studio mini kami di daerah Bambu Apus, Jakarta Timur, menyapa sebagian besar saudara-saudara kita yang mungkin ada di wilayah Papua, perbedaan waktu sekitar 2 jam. Dan kita bersyukur dengan teknologi ini menghubungkan kita, sehingga silaturahim kita tetap terjalin meskipun secara fisik raga kita tak bersua, tapi kita tetap bisa berinteraksi lewat teknologi yang kita maksimalkan. Kita melanjutkan pembahasan dari buku yang kami tulis, buku sederhana yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi ayah bunda. Seri pertama dari serial Fatherman, sudah Fatherman 1 dan nanti ada Fatherman 2. Juga ada nanti Fatherman 3 yang sudah kita siapkan bukunya, yaitu bagaimana menjadi ayah yang dirindukan, jurus mengikat hati anak. Kita sekarang sampai kepada pembahasan di bab tentang the right man on the right time, yaitu sosok manusia atau orang yang cerdas atau ayah yang cerdas dalam pengasuhan adalah yang mampu memanfaatkan golden moment. Di mana golden moment adalah momen-momen istimewa yang kelak momen ini akan memberikan kesan yang mendalam
bagi anak meskipun ayah memiliki waktu yang terbatas. Kita sudah sama-sama paham dan belajar bahwa menjadi ayah adalah mengukir karya berada di luar rumah maupun berada di dalam rumah. Di mana ayah bukan yang didefinisikan sebagian kita karena harus mengasuh dan bertanggung jawab mendidik anak, kemudian berpikir ya resign dari kantor, di rumah aja deh, bisnis online, jualan Tupperware, Oriflame, hijab alila, enggak begitu. Ayah tetaplah dengan sosok laki-laki yang dia memang memiliki misi untuk melanglang buana. Sosok ayah dalam Quran juga adalah sosok yang dikenal seperti itu. Kita belajar dari sosok ayahanda Ibrahim yang memang memiliki kesibukan yang luar biasa. Ya, beliau juga jarang berinteraksi dengan anak-anaknya, tapi ternyata mampu membuat anak-anaknya terkesan. Atau kita juga bisa lihat bagaimana sosok ayah dalam Al-Quran yang kita kenal juga, atau sosok di dalam riwayat yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, misal ayah yang jarang pulang tapi mampu memberikan pemaknaan dalam jiwa anak. Di antara yang membuat anak terkesan adalah bagaimana sosok ayah ketika berinteraksi dengan anak mampu memberikan sebuah kesan yang mendalam. Bahwa salah satu kepandaian ayah di dalam upaya mengikat jiwa anak, membangun cinta yang membuat anak kangen adalah ayah hadir di momen-momen yang istimewa. Ayah hadir justru sebagai sosok pahlawan yang benar-benar kehadiran ayah ini memberikan pengaruh bagi jiwa anak. Sebab ketika ayah justru tidak hadir di momen-momen yang dianggap istimewa tersebut, maka banyak pihak lain yang akan masuk, dan itulah yang membuat ayah menjadi pihak yang gigit jari. Gagal di momen di mana anak membutuhkan, justru ayah dalam hal ini gagal mampu membuat anak terkesima. Segala hal yang kita upayakan, ya dalam hal ini materi yang kita berikan, akan runtuh seketika ketika ayah gagal memanfaatkan golden moment. Ibaratkan permain bola, banyak diantaranya adalah orang yang bermain cantik dengan konsep tiki-taka rapi, tapi begitu di eksekusi akhir misalnya harusnya dia siap menyendul bola atau menendang bola, justru dia gagal. Salah satu yang ayah harus memiliki adalah kepandaian membaca momen-momen yang membuat anak merasakan kesan yang istimewa. Anak merasakan bahwa ayahnya ini adalah sosok yang luar biasa, sosok yang hebat, sosok yang meskipun jarang hadir, ibarat pahlawan yang momen hadirnya justru di momen-momen yang istimewa. Betapa misalnya Superman ya hadir di saat momen ketika ada seseorang yang berteriak minta tolong. Betapa misalnya Ultraman hadir di saat monster hadir. Juga sosok pahlawan yang lain, karena salah satu rumus pahlawan adalah pahlawan selalu hadir tepat waktu. Dia on time, di saat umat atau masyarakat membutuhkan dia hadir. Kalau dia terlambat hadir, maka dia dicatat sebagai pahlawan kesiangan. Ya, orang akan mencibirnya. Ya, acara udah selesai, kenapa lu baru muncul? Masalah sudah selesai, kenapa lu baru hadir? Banyak ayah-ayah yang dianggap pahlawan kesiangan ketika justru tidak mampu mengambil momen yang istimewa. Apa saja momen-momen yang ayah dalam hal ini jangan sampai gagal mengambil peran, khususnya dalam jiwa anak. Di dalam buku yang kami tulis, yaitu yang pertama, momen di saat anak sedang sedih. Saat anak sedang sedih, ini adalah satu hal yang istimewa yang harus kita pahami. Kenapa demikian? Karena saat sedih, anak membutuhkan sandaran jiwa. Siapa yang hadir saat anak sedih, itulah yang dianggap anak superhero-nya. Dimana ketika anak sedang sedih, jiwa dia sedang lagi lemah. Dalam hal itu, dia merasakan betapa ya dunia terasa tidak ramah dengan dia. Maka kesedihan adalah sesuatu yang kalau kita tidak hati-hati, maka akan memberikan pengaruh ya masuknya setan, membuat dia merasa putus asa. Ya, sehingga kesedihan itu harus segera diobati. Jangan berlama-lama membiarkan anak dalam kesedihan.
Karena mau ada dua hal yang dialami kalau anak berlarut dalam kesedihan. Satu, anak akan digoda atau dibisiki oleh setan perasaan putus asa yang malah membuat dia melakukan hal-hal yang buruk. Itu yang kita tidak inginkan. Yang kedua, hadirnya orang lain yang akan menyeka air matanya. Di mana saat orang lain itu hadir, maka kita menjadi pihak yang gigit jari. Karena saat anak sedih itulah banyak sekali orang-orang yang berupaya untuk menghiburnya dalam rangka apa? Mengambil simpati untuk mengambil kesempatan yang lain. Jadi yang tulus memanfaatkan anak saat sedih dan menghiburnya hanya ayahnya saja. Maka hindari saat anak sedih itu justru memberikan kesempatan orang lain masuk. Maaf kata misalnya ya. Misalnya kalau anak lagi nangis saat lagi digendong ya sama kita. Sudah jelas-jelas kita jarang pulang. Kemudian nangis di maka hindari sebagian besar ortu yang maaf yang mudah-mudahan langsung nih upin ipin. Coba lihat banyak ayah yang menangkap momen kesedihan gagal. Lagi sedih malah nih upin ipin. Gitu anak langsung oh ya lagi nangis nih nusarara bukanlah dia tahu bahwa saat anak sedih dia sedang membuat sebuah isyarat yang harusnya ayah jeli memandang wah lagi sedih nih harusnya momen ya. Maka saat anak sedang sedih dikasih handphone dikasih yang lain tanpa sadar kita sudah direndahkan atau dikalahkan oleh alat teknologi ini. Bahkan ini menjadi pola yang kadang-kadang membuat kita kaget. Di saat itulah kita baru menyadari saat anak dewasa. Anak lebih senang curhat ke Facebook. Anak lebih senang cerita ketika ada masalah ke sosial media. Karena yang terekam di kepala anak justru adalah apa? Jika kelak aku sedih, ada handphone yang akan menghiburku. Jika kelak aku menangis, ya ada Atta Halilintar teman setiaku atau Upin Ipin teman setiaku. Mindset ini muncul karena pola yang diberikan oleh ayah pada saat sedih adalah pola yang membuat anak belajar untuk menghapus kesedihan itu dengan apa? Dengan handphone, dengan yang lainnya. Ini problem yang membuat anak-anak kita menjauh dari ayah. Beda kalau ayah-ayah zaman dulu, makanya ayah-ayah zaman dahulu itu di saat teknologi handphone belum muncul seperti sedasa sekarang, ayah zaman dulu itu dipaksa oleh keadaan untuk menghibur anaknya. Dipaksa, bahkan instingnya itu juga berjalan. Contoh ya, saya merasakan misalnya dari ayah saya gitu. Ketika saya nangis gitu, maka sang ayah hadir ya. Ayah saya hadir sambil mengatakan tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting hadir. Saat itu saya langsung masih nangis, kadang-kadang saya juga belum nggak langsung terhibur. Ada yang saat itu mungkin kayak saya langsung masih nangis gitu. Kemudian ayah saya berusaha menghibur, mau buat suara-suara di pesawat. Lihat membuat suara seolah-olah seperti pesawat yang terbang tinggi. Kemudian itu membuat saya menyadari, wah dahsyat sekali. Tapi saya masih nangis. Wah gitu. Kemudian ayah saya menghibur bingung ya bawa. Saya ingat tuh sampai di bawah jalan gitu. Ini cerita dari ibu saya. Kamu tuh nangis lalu dibawa keliling jalan. Dan ternyata memang setiap bayi punya punya baterai tangisan yang punya batas limitnya. Dan yang menarik dan ini yang harus diambil momen-momen saat itulah ya ketika kita sang bayi atau sang anak menangis mengakhiri tangisnya di bawah ayah. Ayah mungkin udah lelah banget ya akhirnya diam juga tuh anak. Apa yang terjadi? Disitulah sang anak akan terrecall di kepala dia. Apa yang muncul di kepala dia? Jika kelak aku menangis, ada ayah yang menghiburku. Jika kelak aku sedih, ada ayah teman setiaku. Jadi salah satu yang mau kita bangun di anak adalah reminder atau recalling. Momen-momen kesedihan adalah momen merecall anak. Maka nanti saat dia beranjak dewasa, kita akan menyelamatkan banyak hal termasuk pernikahan anak-anak kita. Jika dia seorang anak wanita yang sudah menjadi istri, ketika dia menghadapi konflik dengan suaminya, dia tidak mencari tahu tentang memahami laki-laki lewat lelaki lain.
yang mungkin bisa jadi melihat peluang untuk merusak rumah tangga anak kita. Ya, akhirnya anak kita terpedaya, dan laki-laki yang mencoba jadi sok pahlawan, akhirnya dia menggugat cerai, bahkan melakukan hal-hal yang terlarang di sisi agama dengan laki lain. Beda kalau yang terekam di kepala anak itu adalah ayah, ya, sampai dia mau muncul memori itu. Ya ketika dia ribut sama suaminya, dia langsung, ayah, iya nak, ada apa nak? Kalau ayahnya masih hidup, kalau ayah sudah meninggal, minimal dia akan merecalling nasihat ayahnya yang berbekas yang sebelum pernikahan atau saat dia kecil. Ya, saya itu ingat ada, ya, saya pulang kampung ya, ketemu mungkin masih family saya, nenek-nenek ya, orang Awak. Saya kampung di Sumatera Barat. Ya, dia orang Awak, nenek ini. Dia itu setiap saya pulang kampung, saya selalu ingat dia umurnya sekitar ya 70-an ya, beda sama suaminya yang udah hampir 80 ya. Jadi bedanya berapa tahun gitu, jauh juga itu. Yang saya kaget itu adalah setiap saya main dan melewati rumahnya, selalu saya dengar suara teriak-teriakan dari suaminya. Maaf ya, misalnya namanya adalah Inah gitu. Saya kaget. Mainlah gitu, orang Padang gitu. Sini kamu gitu. Saya kaget ya, teriak-teriakin gitu. Yang lucunya dia selalu merespon dan senyum. Sampai dia bilang, ya namanya laki-laki itu kalau lagi ada perlunya aja kita dipanggil, kira-kira gitu. Itu ya, tiap hari sedang diteriakin bentak. Sampai suatu hari saya penasaran ya, iseng-iseng nih, awalnya bercanda doang. Saya nanya gini sama dia, nenek cinta banget ya nek sama kakek gitu, kira-kira gitu ya, dalam bahasa Minang. Terus dia balas lagi nih, emang cinta itu apa sih? Kemudian saya bingung menjelaskan. Nenek sama kakek, nenek itu nikah itu umur 14 tahun. 14 tahun. Kata dia, oh. Terus nenek itu nikah 14 tahun, kata dia. Oh, okay. Dijodohin sama bapak almarhumnya. Jelas sudah meninggal bapak. Nah, pada saat nenek menikah sama kakek, almarhum bapak ngomongnya begini. Kamu menikah bukan mencari suami. Kamu menikah mencari teman. Teman sampai surga. Perhatikan ini, kata bapaknya. Yang namanya teman, baiknya ada, buruknya apalagi, nama juga teman. Makanya kalau temanmu alias suamimu ini mengesalkan hati, maka katakan kepada diri, ini teman. Gak usah baper lah kalau istilah anak zaman muda, jangan marah. Maka itu yang membuat sang nenek ini terus bertahan dan terselamatkan. Dan sampai suaminya meninggal. Jadi ada nasihat yang berbekas dan saya jadi malah takjub. Apa yang membuat dalam hal ini berbekas? Di antaranya adalah ketika dalam hal ini ayahnya itu memang dari kecil ya dia ingat adalah kalau dia nangis ayah yang menghiburnya. Ayah yang ngajak jalan-jalan, ayah yang ngajak ya dalam hal ini membuat jiwanya itu menjadi tenang. Itulah salah satu yang harus dipelajari. Kehebatan seorang ayah justru jangan sampai anak-anak desa sedih diambil alih, malah perannya itu sama media, khususnya ayah zaman now, malah buru-buru mengambil handphone, buru-buru ngambil yang lain. Ya, ini juga satu problem. Bahkan terimalah kalau misalnya maaf kata ya. Misalnya pada saat kita di rumah kan sebagian besar nih ayah-ayah di sini ada yang mohon maaf itu misalnya jarang pulang. Ketika udah sering di rumah anak nangis malah rewel pegang mah malah ayah kalau rewel bagi mama. Justru ayah telah menghilangkan kesempatan emas. Ayah membuat anak makin berjarak. Makan inilah yang membuat anak merasa ayahnya tidak layak untuk dihormati saat dewasa. Momen-momen yang harus kita pahami adalah momen kesedihan. Makanya di dalam sebuah hadis ada sebuah kisah yang dimana inilah hebatnya Rasulullah sebagai sosok ayah teladan.
Ya di mana Rasulullah setidaknya mampu hadir di momen-momen anak sedang sedih. Ada 2 riwayat yang menceritakan ini. Yang pertama, Rasulullah hadir ketika mendapat kabar dari Anas bin Malik tentang sepupunya. Yang dalam hal ini sepupunya itu ya dalam hal ini ya disebutkan kehilangan burung pipit piaraannya. Nama sepupunya Abu Umair. Mendengar kabar sepupunya Anas ini menangis, sedih karena kehilangan burung pipit, Rasulullah langsung menuju ke rumahnya Abu Umair. Kebayang gak? Kepala negara, sosok yang dikenal memiliki banyak urusan, tidak ada satupun di antara kita yang paling sibuk kecuali Nabi, karena Nabi mengurusi urusan yang paling besar, yaitu urusan akhirat kita. Bayangkan sibuk banget gitu loh. Tapi ketika ada seorang anak yang lagi sedih karena kehilangan burung pipit, Rasul nggak meremehkan, nggak kayak sebagian kita. Alah, burung pipit doang kan kita gitu. Nanti papa ganti sama burung Garuda ya. Kau perlu ada logo Pancasila. Udah ya rewel kamu, tengeng. Nggak begitu. Rasul peka, orang lagi sedih. Didatangin sama Rasul. Dan Rasulullah menyapa dengan lembut. Di mana Rasulullah bertanya, ya Aba Umair, maaf ala nugair. Abu Umair, burung pipitmu kenapa? Jadi Rasulullah menyapa dengan lembut. Kebayang nggak? Di sini salah satu dakwah yang menarik dalam secara umum, jangan membiarkan orang lain sedih itu ditinggalin. Orang lagi sedih, ambil momennya. Makanya ketika musibah bencana kayak Semeru kemarin, para dai, para pendakwah itu ambil kesempatan itu. Jangan sampai yang ngambil adalah maaf ya para misionaris. Karena kesedihan itu identik dengan jiwa yang lemah dan mudah tunduk. Ingin membuat anak itu mudah terpikat, maka ambillah momen saat sedih. Makanya ayah tuh cerdasnya harusnya gitu. Mohon maaf nih, misalnya kalau ayah misalnya selalu ada di luar rumah, minimal ada kerjasama sama orang rumah dengan istri misalnya. Dek, kalau anak nangis sedih telepon aku ya. Harusnya begitu. Harusnya bilang kalau anak lagi nangis telepon aku ya. Nanti aku menghibur dia jauh. Ya, usahain. Dia bilang, kenapa sayang? Ya Allah, anak ayah nangis, sedih, kecewa ya karena gagal nih ya. Bismillah nih, kalau nanti kita pulang, kita akan ikut lomba lagi, ayah temenin lah, insya Allah bisa. Momen sedih itu, ambil. Jangan justru ayah gak pernah terlibat dalam kesedihan. Justru inilah momen yang harus ayah ambil. Dan ini berlaku secara umum. Siapa yang saat sedih itu dia datang kepada orang yang salah, dia akan diperlakukan yang membuat dirinya hatinya tertambat kepada orang yang salah. Pernah suatu hari ya, ada seorang ibu datang waktu saat kajian ya. Ini contohnya seorang ibu, tapi ada momen yang pas untuk kira-kira mirip lah, relate. Saat saya ngisi kajian, ibu ini saya tuh ada jadwal lagi yang benar-benar mepet waktunya, tapi ibu ini mencegah Ustadz, tolong saya Ustadz. Maksudnya Bu, ya saya mohon sebentar aja Ustadz. Saya tuh setelah berapa waktu menyadari nggak ada orang yang bertanya konsultasi itu sebentar, nggak ada. Percuma juga pastinya kalau saya bilang iya pasti lama. Saya belajar dari kejadian itu tuh ketika ibu ini bilang sebentar dong Ustadz. Tapi akhirnya saya bingung, jadi gimana, dia bilang gini, saya punya anak tunggal. Ya saya ibu single parent bekerja Ustadz. Ini rumusnya, ini bahkan ibu single parent juga. Saya bekerja Ustadz. Anak saya udah gadis, sudah umur 21 tahun. Dia pengen nikah Ustadz. Masalahnya bukan apa-apa Ustadz. Dia mau nikah sama orang yang udah kita kenal ini pengedar narkoba Ustadz. Udah bolak-balik masuk penjara Ustadz. Udah gak ngerti lagi saya ngasih tahu dia gimana. Tapi dia masih kekeh sama si cowok ini, nggak tahu apa kena pelet apa gitu. Intinya ibu ini curhat, nggak bisa menahan perasaannya yang gelisah, udah kesel banget sama anak. Gimana Ustadz, saya harus ngapain Ustadz? Anak saya itu dinasehatin malah marah. Apa sih mah gitu, dia pokoknya sama si itu aja gitu. Saya dalam kondisi benar-benar kepepet waktu, sementara panitia di kajian setelah itu udah minta segera berangkat. Saya akhirnya cuma nanya begini aja, Ibu maaf, saya harus nanya sesuatu nih.
Kapan terakhir kali ibu menyeka air mata anak ibu? Ibu ini diam. Malah dia nangis. Langsung ibu ini nangis. Kenapa, Bu? Saya justru bikin nangis, Ustadz. Ya Allah. Saya justru yang sering kali membuat anak bilang, Mama nih bener aku. Jadi kalau saya pulang selalu ada air mata yang keluar gara-gara saya. Akhirnya saya mau bilang, nggak mau mengatakan, agak berat, saya sulit memilih kata-kata karena waktu kepepet. Saya bilang gini, disitulah ibu telah kalah dengan si pengedar. Pengedar yang ibu bilang sebagai brengsek itu, yang ibu anggap pakai ilmu pelet, dia nggak pakai ilmu pelet. Dia cuma pandai membaca momen. Ya, sebab kata saat anak lagi sedih, dia butuh saat itu diseka air matanya. Maka sang pengedar inilah yang mampu menyeka air mata dari anak ibu. Saat itulah anak ibu merasa dia terpesona karena ada orang yang bisa menyeka air matanya. Maka itulah yang ibu harus ambil alih. Jangan sampai kita mendidik dan merawat anak kita, tapi orang lain yang mengambil hatinya. Di antara kecerdasan mengambil hati, kecerdasan untuk menyeka air mata di saat sedih. Ibu ini terus-terusan nangis. Jadi kita dapat pelajaran di sini. Jangan remehkan kesedihan anak. Atau jangan buat anak sedih gara-gara kita. Jadi anak itu jangan sampai merasa sumber kesedihanku adalah papa. Gara-gara papa aku sedih. Makin benci anak. Ya. Yang kedua adalah yang menyeka air mata adalah orang lain. Maka itulah yang harus dimiliki oleh seorang ayah. Lagi-lagi ayah pandai membaca momen khususnya lagi sedih. Ini momen pertama. Saya punya kawannya. Ya seorang guru PAUD yang menurut saya kisahnya menarik untuk di-share, bahkan menjadi inspirasi buku saya. Jadi dia cerita ya, dia punya ayah yang cool, dingin ya, saking coolnya kulkas lah kalau dibilang gitu. Dia ayah ini kalau bilang ya saking coolnya kulkas, apa maksudnya? Ayah ini ya boleh dibilang sosok yang ngomongnya irit kalau istilahnya kawan saya ini. Ya seumur-umur dia katanya papa itu terbiasa ngomong itu cuman 2 kata yang saya ingat, 2 kalimat. 1, kamu udah makan belum? Nah itu. Yang kedua, mamahmu mana? Gitu. Jadi cuma 2 pertanyaan gitu. Dan bapak itu punya kebiasaan kata dia, yaitu kalau di pagi hari, ini orang tua jadul ya, dia biasa baca koran di teras atau dengerin radio ya sambil ngopi. Sementara ibunya, si kawan saya ini terbiasa ngurusi semua urusan. Mulai dari apa yang sebelum berangkat diurus yang namanya pakaiannya, ya berangkat ya, sampai makanan sarapan. Jadi si anak ini merasa dulu sosok ayah ini sosok yang nyebelin gitu ya. Kok cuman ngopi, cuman baca buku, jarang ngomong gitu ya. Tapi dia cerita suatu hari dia mau berangkat sekolah dan ada momen penting di sekolah. Tapi qadarullah ibunya gak bisa membereskan bantu dia, memandikan dia dan lain-lain, dan dia nangis. Ternyata ibunya sakit. Ibunya cuma meringkuk, pusing gitu. Dan dia akhirnya nangis mau sekolah. Dan saat dia nangis itu, sang ayah yang tadinya di teras dengerin dia nangis, melihat itu. Kemudian sang ayah langsung melipat ya korannya, mematikan radio yang dia dengar. Kemudian dia mendekati kawan saya ini, Matwaca. Dia lihat gitu. Kemudian dia senyum, digendong. Nah anak kawan saya cerita dia nggak tahu mau kemana, ternyata dibawa ke kamar mandi. Kemudian dibuka bajunya, dimandikan ya. Kata dia itu momen pertama kali ayah mandiin saya. Setelah itu dibawa kemana? Ke kamar tidur, kemudian dipakai nando, kemudian ayah memakaikan baju sekolah untuk saya. Tapi ayah diam aja, nggak ngomong sama sekali ya, cool banget, cool khas gitu ya. Sampai akhirnya
Saat itu sang ayah menyisiri saya dengan sisir ayah. Disisirin, kemudian dikepang. Ya. Ayah mengepang dan kepangnya unik kata dia. Belum pernah saya dikepang tapi saya diam aja. Dan ayah nggak ngomong sama sekali. Cuma senyum. Kemudian ayah menggendong saya ditaruh di sepeda ontel yang digoes. Diantarlah saya ke sekolah. Saya bingung perasaan saya saat itu, tapi begitu saya turun sekolah, ayah cuma punya mengelepas saya dengan satu kalimat. Apa itu? Selamat belajar. Cool banget nggak? Kulkas malah. Jadi kata kawan saya ini jadi guru PAUD. Pada saat ayah wafat, saya hadir saat penguburan ayahnya. Dia itu setelah ayah yang wafat, dia meminta para hadirin untuk tidak beranjak pulang. Dia memberikan sebuah statement. Dia bilang apa? Dia setelah dikubur dia bilang gini, boleh saya ngomong sesuatu tentang ayah saya? Kemudian kami menyimak. Yang bikin saya terharu, dia ngeluarin suatu benda dari tasnya. Apa itu? Sisir. Dan dia mengangkat sisir itu dan bilang, ini sisir saat pertama kali ayah nyisir saya. Saya baru nemuin sisir ini 2 minggu yang lalu saat ayah dirawat dan saya masih pegang sisir ini. Sisir ini sisir bersejarah tadi. Dan dia ceritakan itu pengalaman waktu dia kecil nangis sampai disisir oleh ayahnya tadi. Dan akhirnya ada satu kata dan kata itulah yang akhirnya saya jadikan judul tagline di buku ini. Ya. Apa kata beliau? Ayah tak selalu hadir setiap saat. Tapi ayah selalu ada di waktu yang tepat. Itulah ayah saya. Jadi jangan sampai kita gagal memanfaatkan momen. Yuk para ayah yang hari ini mungkin sedang di luar lebih sering, komunikasikan kepada istri. Kalau lagi sedih kasih tahu aku. Aku akan menyekai air matanya. Aku akan menghiburnya. Setelah itu silakan ayah melanglang buana. Karena ayah bak pahlawan superhero yang akan hadir di momen-momen yang istimewa. Ini yang pertama. Yang kedua adalah di dalam buku yang kami tulis The Right Man on the Right Time. Ayah hadirlah di saat anak sedang sakit. Kenapa? Karena sama seperti sedihan, sakit juga jiwa itu lunglai. Jiwa itu merana. Di saat sakit itulah momen-momen parenting yang harus kita ambil alih. Di saat itulah seorang ayah ingin memberitahu perjuangan dan pengorbanannya. Maka kalau lagi sakit, apa yang kita lakukan? Satu, pastikan kita the first person. Orang minimal yang menunjukkan kepedulian. Kalau bisa kita membawanya ke rumah sakit dengan tangan kita sendiri. Atau kita yang mendampinginya, itu luar biasa. Momen berkesan banget. Sebagaimana yang ceritakan ya. Oleh Anas bin Malik ketika Rasulullah SAW itu mendatangi salah satu pembantunya yang beragama Yahudi. Jadi Rasulullah SAW memiliki pembantu anak-anak yang beragama Yahudi dan Rasulullah dapat kabar kalau pembantunya ini sakit. Maka Rasulullah pun mendatanginya. Saat itulah Rasulullah mendatanginya dan saat itulah pembantunya ini merasa terkesima, speechless. Apa yang buat dia speechless? Satu, gak nyangka aja. Karena Rasulullah itu seorang nabi tentu muslim dan saya Yahudi. Loh kok dia bisa sepeduli itu ya? Padahal agamanya beda. Ini juga menjadi dalil bahwa peduli terhadap agama orang lain dan momen-momen itu adalah momen dakwah. Lagi sedih hadir, lagi sakit hadir. Sampai Rasulullah menjadikan momen itu mendakwahi. Sambil mengatakan aslim, masuk Islam yuk. Dan Rasulullah mengajaknya ini karena sudah melakukan upaya yang menunjukkan betapa indahnya Islam saat si pembantu ini berinteraksi dengan Rasul selagi di rumahnya. Akhirnya orang ini gak bisa mau apa-apa kecuali bicara sama ayahnya. Ayahnya memberi isyarat ya, ati Abul Qasim, ikuti saja Abul Qasim. Maka sang ayah aja yang gak sakit terpesona gitu, apalagi sang anak. Maka fa'aslama, anak ini pun masuk Islam. Jadi momen sakit juga momen yang istimewa. Jadi jangan sampai ayah lagi sakit itu meremehkan.
Kemudian mengatakan, ya udah ayah nggak bisa pulang nih, tenang aja dah, nanti ayah kirim dokter dari Singapura ya pokoknya ngerawat kamu. Bukan itu. Justru yang harus ayah pahami dalam kondisi seperti ini, ayah harus berusaha. Kalau misalnya ayah bisa hadir, luar biasa. Kalau nggak bisa gimana Ustadz? Misalnya ayah-ayah yang maaf nih kayak ayah yang di sini yang di luar kota daerah, minimal ayah menunjukkan kehadiran secara psikis saat anak lagi sakit dengan cara apa? Nelpon si perawat atau yang menjaga anak lagi di sakit, misalnya siapa, istri kita. Rutinlah menanyakan kabar anak setiap katakanlah sejam sekali. Saat anak dari sang istri nama telepon dan komunikasi, sebenarnya anak itu pasti dengar. Iya ya, iya ya anak kita, iya tadi aku mau periksa darahnya. Doain ya mudah-mudahan gak DB. Aku juga tadi udah minta tes swab ya, kata si ibu. Ya, nanti anak bilang siapa mah? Ayah. Oh. Nelpon lagi 1 jam. Iya ya, alhamdulillah ya negatif. Ini kata dokter hanya kecapean. Nelpon lagi. Anak itu terekam. Ini yang harus dimiliki oleh seorang ayah. Momen ketika anak sakit banyak sering nelpon. Sehingga anak merasa ayah yang jauh bisa membuat anak merasa bahwa ayahnya selalu hadir. Bahkan di momen ini jangan lupa untuk berdoa, di mana anak tersentuh dengan doa kita. Sebagaimana tadi saya lupa lanjutan dari kisah Nabi dengan Yahudi tadi, Rasulullah mendoakan Yahudi yang sudah masuk Islam ini dengan doa Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari neraka. Jadi Rasulullah berdoa di depan sang anak dan itu sangat berkesan, didoain. Maka kita pun juga bilang, misalnya karena nggak bisa pulang gitu, misalnya kita bisa bilang sama si anak sama istri kita, minta ini dong, loudspeaker gitu. Sampai bilang misalnya buat anak kita, kakak maafin ayah ya kak, ayah pengen banget pulang mendampingi kamu lagi sakit, tapi ayah belum bisa. Sekiranya ayah bisa terbang ya langsung terbang deh. Tapi ayah berdoa dari sini ya kak, ya Allah sehatkanlah anakku dan manfaatkan momen ini untuk mengajarkan harapan ayah. Semoga kalau sudah sehat dia semangat sholatnya dan juga semangat hafalan Qurannya. Amin. Itu berkesan banget. Jadi anak tahu betapa ayahnya itu mampu hadir di saat situasi yang genting, suatu yang sulit. Bahkan maaf nih, sekiranya ayahnya dalam hal ini ya mungkin di rumah, bolehlah ayah justru menunjukkan pengorbanan, setidaknya terlambat sedikit saja ke kantor itu karena mendampingi anak lagi sakit. Itu momen menemani sebentar ke rumah sakit walaupun gak sampai full karena harus ke kantor. Atau misalnya anak demam tinggi terus kita sedikit terlambat. Kan anak nanya, kok ayah belum jalan? Biasanya jam 7 udah jalan misal. Nah ayah bilang, aduh panas kayak gini kamu. Ayah tuh kalau mau berangkat mikir juga sih. Gak tega ayah. Terlambat dikit gak apa-apa lah. Mudah-mudahan orang kantor ngerti. Ya bisa jadi ayahnya sebenarnya shift siang gitu ya. Shift siang tapi dia ngakalin gitu. Tapi gak boleh itu dusta. Tapi bilang minimal ayah nanti nak. Ayah minta supaya telat dikit. Momen itu yang akan berkesan. Yang akan ngejelep ke hati. Yang akan membuat anak wow. Ayah luar biasa. Ayah hebat. Makanya jangan sampai momen anak lagi sakit justru gak kita ambil. Saya ingat ya salah satu artis ya. Saya nggak fokus ke artisnya ini ya. Saya nggak ada kepentingan. Tapi saya dapat pelajaran dari manajernya, entah benar atau tidak. Tahu kan ya Eldul ya, punya ayah namanya Ahmad Dhani ya. Ahmad Dhani yang ya ada yang bilang artis kontroversial, kita nggak main di wilayah situ. Tapi saya dapat cerita gini, kan pernah anaknya bernama siapa ya, Dul ya Pak, yang kecelakaan kalau nggak salah karena nabrak orang jalan tol gitu ya sampai dirawat. Itu salah satu yang saya ingat adalah
kata kak manajernya, entah ini benar atau tidak, tapi kita ambil pelajarannya kalau benar ya. Saat Dul dirawat di rumah sakit, tiba-tiba Ahmad Dhani membatalkan beberapa acara project dia selama 2 pekan ke depan, yang kalau dihitung itu kerugiannya itu sekitar 1,2 M, katanya begitu. Jadi saya dapat dari salah satu manajer yang cerita itu. Dia sempat komplain gitu, Mas, masa sih ini dibatalin, gak enak. Kita rugi loh 1,2 M. Apa kata Dhani? Dia lebih memilih mendampingi anaknya dirawat dulu di rumah sakit. Gak apa-apa. Bagi gua mendampingi anak tuh lebih mahal daripada nanti anak justru lebih. Ya ini memang ada perseteruan kata dia dengan mantannya. Daripada hati dia malah condong ke bundanya atau ke mantannya dia. Memang ini hal yang terjadi. Jadi saya belajar dari sini. Wah, cerdas nih ayah ini. Saya memandang hanya dari satu sisi itu aja. Dia tahu banget kalau lagi sakit, dia datang. Tapi ada loh ayah yang justru lagi sakit malah cari cara meninggalkan anaknya. Malah membuat anak tuh merasa egois banget, sakit malah dicuekin. Udah gitu malah milih yang lain, acara yang lain. Jangan sampai anak merasa, apalagi kalau acara yang ayah pilih ini anak tahu tuh acaranya nggak penting-penting amat gitu ya. Maaf ya, ada ayah anaknya sakit ya, ternyata dia tetap memilih ya sepedaan Brompton sama teman-temannya gitu ya. Ya dengan karena udah janji anak ketika tahu itu, maka jangan sampai nih ke momen kita ini anak tahu, kalau nggak bahaya. Anak kan memilih diri gua nggak berharga amat ya. Ya kenapa papa lebih memilih sepedaan Brompton sama temennya dibandingkan ya minimal nemenin aku ke rumah sakit. Beda kalau misalnya ayahnya harus berangkat ya karena tadi ya tugas kantor. Yang jelas ayahnya berangkat, tapi dengan berangkatnya ayah tetap bisa rewel nelpon. Gimana nak? Gimana kondisinya? Gimana Umi? Gimana mah? Gimana? Jadi ayah yang nelpon terus pada perjalanan, anak memberikan kesan ayah adalah sosok yang istimewa. Nah, belajarlah untuk memanfaatkan 2 momen ini. Belajarlah untuk jangan sampai orang lain yang hadir. Jangan sampai orang lain yang pandai. Makanya saya selalu bilang, saya itu khawatir buku Fatherman ini dibaca oleh para pengedar narkoba dan predator seksual yang mereka tahu betul mengikat hati anak-anak, yang diantaranya mereka cerdas memanfaatkan momen-momen yang harus hadir. Diantaranya jangan sampai para pengedar dan predator itu tahu, wih anak remaja lagi sedih nih, hadir deh gitu. Jadi teman pura-pura baik atau pura-pura menyapa. Misalnya kalau ada status ya anak-anak yang lagi galau di FB kan ada tuh yang mereka sering update status itu ya. Salah satu teknik yang dikembangkan oleh para predator namanya teknik grooming ya. Teknik grooming itu nggak tahu ya saya sudah jelasin kemari atau enggak. Tapi intinya bagaimana kepandaian si predator ini mencari momen untuk mengikat hati anak yang jadi incerannya via sosial media hanya berbekal pengetahuan nih anak lagi sedih nih gitu. Jadi dia menjadi sosok yang melipur kesedihannya, menghapus kegelisahannya. Jadi dahsyatnya kalau dia peka terhadap hal ini. Sekali lagi, kepandaian seorang ayah yang jarang pulang atau ayah yang sibuk adalah kepandaian untuk dia membaca momen itu. Karena ingat, sebagaimana yang saya tulis di cover dan inilah tagline yang saya jadikan pegangan, bahwa sosok ayah memang tak selalu hadir setiap saat, tapi ingat, ayah harus hadir di momen yang tepat atau di saat yang tepat. Itulah ayah hebat. Mudah-mudahan bermanfaat karena waktu membatasi kita. Ada kesempatan untuk diskusi tanya jawab. Aku qouli hadza fastaghfirullaha walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz yang telah menyampaikan tausiah yang begitu menarik kepada kita. Pada intinya kita sebagai ayah yang selalu dirindukan oleh anak dan jurus yang selalu mengikat untuk anak kita. Sangat menarik Ustadz. Nah itu ayah tak selalu hadir setiap saat, tapi selalu ada di waktu yang tepat. Mudah-mudahan buku Fatherman pertama, kedua, dan ketiga akan terus meluncur dan laris manis Ustadz ya. Amin.
Baik Ustadz, kita masih ada waktu berapa menit. Jadi ada Insyaallah. beberapa pertanyaan Ustadz. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengatasi ataupun jalan keluar untuk anak yang kecanduan gadget ataupun YouTube. Itu aja Ustaz. Iya. Silakan Ustaz. Ini memang pembahasan yang lumayan panjang ya, tapi saya nggak tahu udah pernah tanyakan dan harus diulang lagi atau enggak. Tapi ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu. Apa yang disebut kecanduan? Karena kita merasa itu candu padahal belum tentu candu. Karena ada 3 hal yang harus kita pahami anak terhadap gadget. Apa yang disebut using, anak memakai gadget karena kebutuhan dan itu mungkin sesuatu yang tidak bisa kita hindari di zaman online ini. Seharian dia belajar online terus, maka ini nggak candu. Itu selagi digunakan dengan tepat nggak ada masalah. Anak saya misalnya kemarin ya ikut daurah yang online dari pagi sampai malam melihat layar terus, emang nggak mau. Maka itu disebut using. Yang kedua abuse itu atau misuse, menyalahgunakan. Misalnya gini, dia lagi main handphone, lagi belajar online, tiba-tiba di tengah belajar online dia cheating gitu, taunya dia malah nggak belajar online, malah main game. Begitu ketahuan ternyata dia main online lagi. Itu namanya abuse atau misuse. Nah, baru yang ketiga namanya addict. Addict itu adalah mencari cara untuk misalnya terus on. Di antara ciri anak yang sudah addict itu 2 ya. 1, bangunnya suka kesiangan. Karena merusak jam biologis, itu yang kita bisa periksa. Yang kedua, biasanya lama di kamar mandi, ya bengong dan sebagainya, apalagi membawa handphone. Nah, yang bisa kita lakukan yang pertama adalah menyadari apa yang membuat anak candu ini dengan memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, kita mau bikin aturan sebuah hebat apapun kalau kebutuhan dasar kepenuhi nggak ngefek. Contoh ya, Umar bin Khattab atau dalam Islam membuat aturan siapa yang mencuri akan dipotong tangannya. Itu aturannya. Kebetulan ada seorang yang ketahuan mencuri di masa Umar, tapi dia sendiri kenapa dia mencuri? Karena kelaparan. Karena dia lapar dia mencuri. Maka Umar gak memotong tangannya, justru menghukumi siapa? Majikannya yang dalam hal ini abai dalam urusan perut. Maka begitu juga kita cuma ngomel-ngomel sama anak. Kenapa sih kamu nelpon? Tapi kita lupa apa yang menjadi dasar kenapa dia main handphone dan sampai candu, sampai dia main game terus. Di antaranya adalah kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, namanya hiburan. Hiburan itu ibarat makanan. Kalau nggak kita penuhi, nggak kita berikan, ya dia cari cara. Seperti tadi pencuri yang mencari cara gimana caranya mengenyangkan perutnya. Begitu juga seorang anak. Maka sebelum kita beranjak jauh untuk memberikan solusi kepada anak, maka orang tua harus punya satu kaidah sendiri menangani anak bermasalah dengan gadget. Tahu apa sifat yang harus dimiliki seorang ayah dan bunda kalau anak kecanduan gadget? Namanya mau repot. Mau repot dulu. Kenapa? Karena awal anak-anak mungkin bisa jadi candu game itu atau candu gadget itu karena nggak mau repot. Seperti tadi, nangis dikit lagi asik kita ngerti. Nih, jangan ganggu ayah. Kita kan nggak mau repot dengan anak, akhirnya kita kasih handphone. Sampai anaknya gede kebiasaan candu, kita baru sadar, ya Allah. Susah banget ya anak saya main mulu. Padahal kalau pakai teknik mau repot itu selesai. Contohnya apa? Ada cerita sama saya, anak saya Ustadz main handphone mulu. Gimana Ustadz? Saya bilang, yang ngasih handphonenya siapa? Saya Ustadz. Oh. Yang isiin pulsa dan kuotanya siapa? Saya juga Ustadz. Lah, situ yang beliin, situ yang ngasihin, yang isiin pulsa. Berarti caranya sederhana. Ya ambil aja handphonenya. Atau nggak isiin pulsanya, selesai. Terus dia jawab apa? Ya kalau gitu repot saya Ustaz. Ntar anak saya nangis mulu. Nah berarti karena nggak mau repot. Berarti kita lupa. Memang tips yang pertama diajarkan diri. Mau repot nggak? Di antaranya adalah jangan marah-marah sebelum kita berikan kebutuhannya. Kalau di rumah, di buku ini ya suatu saat kita akan bahas. Salah satu peran ayah itu sebagai entertain. Memberikan kebutuhan emosi, kebutuhan jiwa. Di antaranya adalah bermain.
Jadi berikan, ajak main, ya. Itu yang paling penting. Oke. Baru lagi kebutuhan anak nama apa yang disebut nama eksistensi sosial. Anak butuh eksistensi. Maka kita fasilitasi anak untuk misalnya menunjukkan eksistensi di depan kita. Kita tanya ngobrol, kita perhatiin. Itu contohnya. Tapi saya perringkas ya karena waktunya. Kemudian barulah terkait dengan bagaimana anak berinteraksi dengan gadget juga ada tahapan-tahapannya. Ini harus saya urai pelan-pelan ya. Satu, anak 0 sampai 2 tahun haram berinteraksi dengan gadget. Haram di sini dalam rangka untuk menjaga supaya anak terasah jiwa kemanusiaannya. Para ahli sudah mengatakan 0 sampai 2 tahun itu masa human interaction, masa dia berinteraksi dengan banyak manusia. Tapi kan saya Ustadz ngasihnya murotal. Kalau ngasih murotal walaupun lihat handphone di umur 2 tahun itu membuat anak lama-lama jadi asosial. Kalau mau biarkan deket dia sama seorang bapak yang bacain Quran dengan fasih, digendong-gendong, itu yang benar. Karena apa? Supaya dia mengenal dulu nih keterasaan nilai-nilai interaksi sosialnya. Kalau sudah handphone dia besok nggak butuh lagi, tinggal setel doang. Makanya disebutkan para ahli termasuk guru saya oleh Ibu Eli Risman, haram 0 sampai 2 tahun no media, no gadget. Kalau yang harus dilakukan orang tuanya berinteraksi dengan maksimal. Oke. Yang kedua adalah setelah 2 tahun barulah dia boleh berinteraksi namanya hak menyaksikan. Kalau udah 2 tahun ke atas boleh hak menyaksikan. Apa maksud menyaksikan? Handphone ini seperti pisau, bisa dipakai untuk pisau membunuh orang haram, menusuk orang haram, tapi pakai memotong buah, potong sayur halal. Handphone juga gitu. Dia bisa dalam hal ini bisa membunuh, bisa mencelakakan, bisa bermanfaat. Masalahnya adalah ada nggak anak umur 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun membawa pisau kemana-mana, memegangnya. Kita akan kayak jangan nanti luka kan kita bilang gitu. Mau ngapain? Mau motong sayur, sini bunda potongin, ayah potongin. Makanya kalau anak di umur ini nggak boleh megang, nggak boleh nyentuh, cukup menyaksikan. Adek sini taruh di depan, mau nonton Upin Ipin ya sampai jam sekian. Kenapa? Kalau dia diberi kesempatan megang begini dalam hal main handphone dari umur kecil, dia nggak bisa punya kontrol diri, atau mencet aja ketemulah iklan peninggi, pemanjang, ya, yang bisa jadi membuat kita kaget-kaget kok anak kita punya pengetahuan yang hal ini. Makanya disebut hak menyaksikan. Barulah anak setelah umur mumayyiz, ya dari umur 2 tahun sampai mumayyiz itu menyaksikan. Setelah umur mumayyiz yaitu ketika anak sudah berusia 7 tahun atau cirinya kata Rasulullah, idza arafa yaminahu ala shimalih, jika sudah bisa membedakan kanan dan kiri. Kalau sudah bisa bedakan kanan dan kiri maka di umur itu anak sudah mulai namanya hak memakai. Kalau sudah memayis, haknya memakai. Ini handphone papa, silakan pakai. Dia boleh, dan di situ kita kasih aturan durasinya, jamnya, namanya hak pakai. Dipinjamkan, kita boleh mengambil. Nah, kita boleh mengambil, barulah nanti ada namanya hak memiliki. Kapan? Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 6, fa'in anastu minhum rusdan fadfau ilahim amwalahum. Kemudian jika menurutmu mereka telah rusda, maka serahkanlah harta ini kepada mereka. Gadget juga diibaratkan harta bernilai, karena itu serahkanlah saat rusda. Apa sebut rusda dalam surat An-Nisa ayat 6? Yang jelas rusda itu sudah maknanya balik, tapi bukan sekedar balik. Orang anak sudah rusda itu cirinya kalau laki-laki sudah berani safar sendirian, sudah berani safar. Ayah, aku menengok nenek ke Jogja boleh nggak? Aduh, ayah nggak bisa nemenin, nak. Nggak usah temenin, aku ngerti kok. Aku tinggal ajak temen. Aku tahu mesen tiket nanti naik dari Jatinegara atau dari Gambir. Dari situ nanti di stasiun Tugu Jogja aku tinggal mesen Gojek nanti ketemu nenek. Serius, kamu bisa itu rusda. Berarti sudah boleh memiliki, sudah bisa diamanahkan, sudah trust kita. Kalau perempuan cirinya apa? Kalau sudah bisa mengurus rumah ayahnya sendirian tanpa harus, ya dalam hal ini ya ibunya jadi pemeran utamanya. Dia sudah bisa dalam hal ini masak di dapur, beres-beres, cuci-cuci, bahkan yang kotor, minimal mandiri dan urusan terkait dengan urusan robannya robatul bait, yaitu rumah, ya pemeliharaan terhadap rumah. Kurang lebih seperti itu. Yang lain-lainnya mau saya pikir panjang, jadi 2 hal itu jadi patokan. Allah alam bisawab. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawaban yang begitu panjang. Mudah-mudahan dapat
pencerahan dan begitu menarik bagi para penanya. Baik Ustadz, karena waktu kita sudah pukul 17:29, jadi para jemaah sekalian, mohon maaf bagi yang pertanyaan tidak disampaikan berhubung karena waktu kita sangat terbatas. Insya Allah di lain waktu kita akan berjumpa kembali dalam acara Bedah Buku Fajar Mengajar bersama Ustadz Badri Jayasur-Rahman. Baik Ustadz, kepada jemaah yang berada di Tangguh, yang sedang on-site, dan juga para jemaah yang ada di rumah, dan juga saya yang sekarang berada di Loksmayo Ustadz di Aceh. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan kepada kita semuanya, terutama kepada Ustadz dan keluarga. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, dan rezeki kepada kita semuanya. Amin. Baik jemaah sekalian, kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan sama-sama mengucapkan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Sampai jumpa lagi Ustaz. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.